Halo pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak para pemirsa semua untuk membahas keterampilan meronce kembang ure sanggul pengantin Palembang Aisan Gede. Untuk itu, kita akan menemui narasumber kita yang akan menjelaskan segala sesuatunya mengenai kembang ure sanggul ini. Mari kita simak penjelasan dari narasumber yang berikut ini. Pemirsa Info Kursus di rumah, roncian bunga segar yang dikenal dengan nama kembang ure dipakai oleh pengantin Palembang Aisan Gede. Dikenakan sebagai hiasan sanggul malang. Roncian ini kelihatan sangat artistik sekali dengan bahan dasar daun pandan, bunga mawar, bunga kenanga, dan bunga melati. Tujuan membuat kembang ure ini adalah untuk melengkapi keindahan sanggul malang, membuat pengantin mempunyai aroma yang harum mewangi. Kembang ure ini akan memberikan manfaat sebagai berikut. Sanggul malang menjadi lebih artistik dengan hiasan kembang ure. Pengantin mengeluarkan aroma yang harum mewangi dari kembang ure. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan kembali lagi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih di Info Kursus pemirsa, tentunya bersama saya. Berikutnya, narasumber kita akan menjelaskan persiapan yang kita butuhkan untuk membuat ronce kembang ure sanggul pengantin Palembang Aisan Gede yang berikut ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita membuat ronce kembang ure sanggul pengantin Palembang Aisan Gede ini, pertama-tama kita harus mengadakan persiapan-persiapan, antara lain A. Persiapan membuat kembang ure. Alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat kembang ure disiapkan di atas meja dengan rapi. Masing-masing bunga dikelompokkan sesuai jenisnya. B. Tempat atau ruang. Untuk membuat kembang ure, perlu disiapkan ruangan yang bersih, sejuk, dan tenang. C. Peralatan. 1. Kursi terbuat dari kayu atau besi yang diberi busa sehingga nyaman untuk diduduki, berjumlah 1 buah.
2. Meja sedang berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja, berjumlah 1 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Nampan besar, terbuat dari melamin atau plastik diberi taplak putih, berjumlah 1 buah, untuk menempatkan bahan-bahan. 4. Nampan kecil, terbuat dari melamin atau plastik, berjumlah 1 buah, untuk tempat alat-alat. 5. Taplak meja sedang, terbuat dari bahan putih berukuran sedang, berjumlah 1 buah, untuk taplak meja. 6. Taplak meja kecil, terbuat dari kain putih berukuran kecil, berjumlah 2 buah, untuk taplak nampan. 7. Jarum jahit, terbuat dari logam, berjumlah secukupnya, untuk menjahit daun dan bunga. 8. Silet, terbuat dari logam, berjumlah secukupnya, untuk memotong-motong bunga. 9. Gunting, terbuat dari logam, berjumlah 1 buah, untuk menggunting benang. 10. Cutter, terbuat dari logam, berjumlah 1 buah, untuk memotong daun pandan. 11. Tempat sampah, terbuat dari plastik, berjumlah 1 buah, untuk membuang sisa-sisa sampah membuat kembang ure. D. Bahan-bahan. 1. Daun pandan, dari pohon pandan, berjumlah secukupnya, untuk bahan dasar kembang ure. 2. Bunga mawar, dari pohon bunga mawar, berjumlah secukupnya, untuk bahan pelengkap kembang ure. 3. Bunga kenanga, dari pohon bunga kenanga, berjumlah secukupnya, untuk bahan pelengkap kembang ure. 4. Bunga melati, dari pohon bunga melati, berjumlah secukupnya, untuk bahan pelengkap kembang ure. 5. Benang putih, terbuat dari bahan benang, berjumlah secukupnya, untuk menjahit daun dan bunga. 6. Demikian alat maupun bahan yang harus kita persiapkan dalam meronceng kembang ure Sanggul Pengantin Palembang Aesan Gede ini. Setelah alat ataupun bahan kita persiapkan, maka selanjutnya narasumber kita akan menunjukkan bagaimana meronceng kembang ure Sanggul Pengantin Palembang Aesan Gede ini. Jangan kemana-mana, tetap di Info. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih bersama saya tentunya di Info Kursus. Nah, sekarang kita simak kembali yuk penjelasan dari narasumber yang berikut ini.
ini diperkenalkan dulu, ini bunga urai. Yang aslinya ini adalah dari kertas krep dan karton. Perlengkapannya adalah double tip, gunting, karton, kertas krep, klip jarum jangan lupa, karton harus hijau. Kartonnya harus hijau, terus bunganya harus berwarna-warni karena Palembang ada khasnya ya, kalau bisa 7 warna. Yang begini 7 warna. Yang ini cempakonya sekarang dibikinnya begini. Kalau dulu aslinya begini. Terus sanggulnya sanggul Malang. Sanggul Malang aslinya ini dari benang wol. Ya, pemirsa perhatikan benang wol, dililitnya juga bunganya bunga dari dibikinan. Zaman dulu di Palembang kembang melati agak susah, jadi mereka buat asli dari bunga korsase. Nah, cempakonya juga dia bikin begini dari kertas krep. Terus bunga-bunga mawarnya, mawar kecil ini dari kertas krep. Nah, sekarang karena kemajuan banyak bunga udah merantau ke Palembang, maka Palembang mengadakan untuk perhiasan pengantin bisa modifikasi dari bunga melati dan mawar ini. Karena katanya sekarang pengantin harus harum, jadi mereka pakai bunga melati sama mawar. Kalau dulu tidak ada pakai inian, asli hanya ini. Jadi kita sekarang akan menyampaikan, nah ini sanggul. Sanggul ini yang sekarang bilang sanggul Malang. Palembang ini sanggulnya sanggul Malang. Kalau yang dulu juga tetap sanggul Malang tapi dari benang wol. Sekarang sanggul aslinya adalah dari rambut. Ini sekarang kita membuat cempako. Cempako ini dibuatnya dari kertas krep yang kuning. Tuh, bisa diginikan. Cempakonya begitu, bisa diisi kapas sedikit. Diikat benang. Perhatikan ya, gampang. Kalau nggak mau, kalau di sana di daerah-daerah susah bunga cempako, kita bisa dari kertas krep. Nah, ini namanya cempako. Tuh, jadi kan cempako. Bunga-bunganya kita bisa bikin, ini bunganya ada oranye, ada kuning. Kita lipit 2, 3. Langsung udah begitu kita ginikan. Kita tekuk-tekuk. Gitu kan. Dikasih ini double tip. Tuh, kasih double tip. Yang dikatakan sekarang kalau aslinya kan dari daun pandan. Karena sekarang kemajuan, pandan juga susah dicari, jadi dapat juga dibuat dari karton hijau. Ya. Nah, ini pandannya. Tuh, jadi bisa juga dari pandan. Karena sekarang udah kemajuan susah cari, kalau tradisional dulu udah harus pakai pandan. Mau bagus nggak bagus harus pakai pandan kalau dulu. Pandannya dipotong. Nah, kan begini, sama kan tuh. Ya kan? Sama kertas hijau. Tuh. Nah, kalau pandan harus dijahit, nggak bisa ditempel. Jadi bunganya cari bunga cempako juga ditempel, bunga itu juga ditempelnya dijahit. Sekarang mana ada tukang rias mau pakai tempel jahit-jahit. Jadi kita pakai ini, pakai pandan tahun 60-an. 1960. Kalau 1972 udah mulai ini nih. Ya, pemirsa perhatikan. Sekarang kita cara membuatnya. Nah, karton kita potong, langsung kita pakai double tip, langsung kita masukin kertas krep, tempel kertas krep, akhirnya jadi begini.
sudah itu kan tadi kita udah potong. Yang kasih ini, kasih kertas krep, tinggal kita tempel begini. Nanti sudah ini semua selesai, baru kita tempelkan ini. Itu pakai double tip juga. Baru tutup. Tuh. Ditutupnya tuh. Ya, nah sekarang kita lanjut. Nah habis oranye kita pakaikan lagi kuning. Kertas krep ini macam-macam. Jadi kalau pemirsa mau membuat, di kertas krepnya agak tebal. Jadi nggak usah dilapis dua, karena ini tipis kita lapis dua. Tempel lagi. Jadi cara nempelnya gini. Nah, di dalamnya tuh. Baru kita lecek-lecekin lagi. Kalau yang tebal bisa kita kerok gitu. Pakai gitu tuh. Kalau tebal. Tapi karena ini tipis, takut putus, ya gitu kan aja. Tempel lagi warna lain lagi. Terus sampai 7 warna. Pemirsa kalau persiapan ini beli yang jangan yang sudah begini. Ini untuk anak-anak. Jadi kalau urus pengantin harus beli yang panjang, yang lebar. Kalau ini urus anak-anak cepet koyah. Nah inilah makna dari pengantin Palembang untuk rambut yang di belakang Sanggul Malang. Ya, dan ini tuh 7. Kemudian, nah ujungnya ini bisa kita pasang ini tuh. Jadi ini cempako, bilangnya cempako. Cempaka, tapi kalau Palembang bilang cempako. Nanti terus sampai selesai dibuat. Bagaimana pemirsa, sudah melihat bagaimana bentuk ronce kembang ure sanggul pengantin Palembang ini? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima
Terima kasih pemirsa untuk tidak beranjak dari saluran ini. Berikutnya narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik yang perlu kita perhatikan dalam meronce kembang ure sanggul pengantin Palembang Aisan Gede yang berikut ini. Baiklah pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah 1. Dengan alat dan bahan yang mudah didapat, seseorang dapat membuat kembang ure yang dibutuhkan pengantin Aisan Gede. 2. Setelah berhasil membuat kembang ure, kita mempunyai kepuasan tersendiri karena kembang ure ini akan melengkapi keindahan sanggul pengantin Aisan Gede. Baiklah pemirsa, kesimpulannya adalah jika kita dapat membuat kembang ure dengan rapi dan kompeten, pekerjaan ini dapat dijadikan mata pencarian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sanggul malang yang sudah diberi hiasan kembang ure akan menjadi lebih indah dan artistik. Dalam mempelajari tata rias pengantin, akan diajarkan segalanya tentang kebutuhan pengantin, baik itu tata rias wajah, tata busana, maupun tata rambut dan segala pernak-pernik hiasan yang dipergunakan. Jadi, apabila sudah menguasai segalanya tentang tata rias pengantin, maka seseorang terbuka peluang yang luas untuk mendapatkan penghasilan. Tidak sedikit mereka-mereka yang pernah mempelajari tata rias pengantin dengan serius, sekarang sudah berhasil dan sukses dalam perbaikan ekonominya. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan meronce kembang ure sanggul pengantin Palembang Aisan Gede dalam keterampilan tata rias wajah pengantin ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan selama 30 menit bersama kami berguna untuk Anda, serta menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat atau ingin memperdalam bidang tata rias wajah pengantin ini, dapat menghubungi lembaga kursus, pelatihan terdekat, atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Salam Infokursus.